A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Insyiqaq. Terbelahnya langit gitu ya. Al-Insyiqaq itu terbelahnya langit. Terakhir ayat 5 atau 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhal fa mulaqi. Wah, beratnya. Berat ayat tersebut. Kadihunnya itu ya, kadihun ae jahidun, bersungguh-sungguh, serius ya, maksudnya seluruh amal yang dilakukan oleh manusia selama di dunia itu oleh Allah ditetapkan sebagai amalannya ya, amalan tersebut ditetapkan sebagai bentuk keseriusan, bentuk kesungguhan itu dengan amal tersebut, keseriusan, kesungguhan, kesiapan itunya untuk nanti bertemu dengan Allah. Nah, di mana kan amal tersebut nanti semuanya yang akan dihisab dan menentukan. Itunya yang kemarinnya sampai ada tambahan hadisnya kemarin yang menerangkan ayat tersebut, yaitu hadis riwayat Abu Daud at-Tayalisi an Jabir bin Abdillahi qala Rasulullah SAW qala Jibrilu ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Ini ya hadis yang menerangkan ayat tersebut ya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Hidup itu artinya beramal. Nah, karena isi amal ini isi hidup manusia itu adalah amal ya. Ya, tidak ada satu detik pun itu dari umur manusia ini yang tidak terisi oleh amal. Nah, semua amal tersebut ya, tidak ada satu detik pun itunya umur manusia yang tidak diisi dengan amal. Dan semua amal itu ya, itu di ayatnya ya tadinya kadihun, semua amal itu oleh Allah ditetapkan sebagai kesungguhan, keseriusan dan kesiapannya untuk bertemu dengan Allah. Nah, malaikat Jibrilnya di sini mengatakan, wahai Muhammad, ismasyi tata hiduplah sesuka hatimu. Nah, artinya amalnya sekali lagi nya hidup sesuka hatimu itu artinya ya silakan beramal apapun. Fa innaka mayyitun, tapi ingat bahwa kamu itu akan mati. Kemudian wa ahbib ma syi'ta, cintailah apapun yang kamu inginkan dan ingatlah bahwa kamu akan berpisah. Nah, yang terakhirnya ini yang poin ketiga. Kalau yang pertama tadinya diungkapkan dengan hiduplah, silahkan hidup sesuka hatimu, mau apapun, mau bagaimanapun artinya ya, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Dan yang terakhir wa'mal masyi'ta. Nah, ini yang paling jelasnya menerangkan kadihun itu seperti ini. Silahkan atau wa'mal masyi'ta, beramalah sesuka hatimu, lakukan apapun yang kamu mau. Fa innaka, tapi ingat, fa innaka mulaqihi, sesungguhnya kamu akan bertemu dengannya. Nah, dengannya ini bisa dengan amal tersebut, bisa juga bertemu dengan Allah. Intinya sama. Bertemu dengan Allah juga untuk mempertanggungjawabkan amal. Bertemu dengan amal tersebut yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, di ayatnya pun gitu ya, famulaki, di sini ada yang menerangkan famulakihi,
Kalau bahasa Arabnya ya, itu huruf terakhirnya itu kata ganti. Innaka kadihun ila rabbika kadha, sesungguhnya kamu sedang beramal dengan sungguh-sungguh ila rabbika, untuk menuju kepada Tuhanmu, gini terjemah ayatnya ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu sedang bersungguh-sungguh, sedang serius beramal untuk berjumpa dengan Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebenar-benar kesungguhan. Famulakihi, nah ujungnya ini, kemudian kalian manusia akan mendapatinya. Mungkin kalau diartikan amal mendapatinya, kalau diarahkan ke Allah menjumpainya. Tapi alurnya atau masalahnya sama, yaitu manusia itu akan kembali, disebutnya kalau di ayat-ayat yang lain banyaknya ayat yang summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Kemudian di kalimat istirja juga ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya, kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semua manusia ya, mau kafir mau mukmin, itu semuanya manusia itu akan kembali kepada Allah. Nah, tapi kan ada yang kemudian masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau yang masuk neraka ditolak, berarti Allah tidak mau bertemu. Ya, yang masuk neraka itu ditolak oleh Allah, berarti Allah tidak mau. Bahkan ada yang cukup banyak hadisnya yang intinya bahwa Allah tidak lagi mau melihat teu hayang ningali acan, mencek Allah tadi datang ke akhirat teh teu hayang panggih, teu hayang ningali. Sehingga mereka ini kan langsung dari mahsyar gitunya dimasukkan ke neraka tanpa dihisab. Allah sudah tidak ingin melihat, tidak mau bertemu. Karena ada ayatnya, ada ayat juga ada hadis yang menerangkan, karena mereka yang ketika di dunianya ini tidak mau, tidak percaya, tidak mau gitu ya bertemu dengan Allah. Emang Allah mau? So iye urang cek Allah teh siga superstar wae. Siga superstar wae gitu, sampai Allah yang ingin bertemu sementara dirinya nggak mau. Nah, sekarang lanjutkanlah kemarin dijelaskan gitu oleh hadis ini. Intinya bahwa ayat ini menunjukkan isi hidup manusia selama di dunia ini adalah amal. Ya, tidak ada satu detik pun dari umur manusia yang tidak diisi dengan amal. Dan amal apapun gitu ya, seluruhnya seumur hidup oleh Allah ditetapkan, dicatat sebagai bentuk keseriusan persiapan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Artinya amal tersebut itu sebagai bentuk persiapan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah itu kemarin juga saya sampaikan bahwa seseorang nanti akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah, melihat celingak-celinguk gitulah, karena pasti asing kan, ini tempat apa lagi nanti. Lihat kanan hanya amal soleh yang pernah dikerjakan, lihat kiri dosa yang pernah dikerjakan. Persis di hadapannya neraka, api neraka menyala-nyala. Di antara itu salah satu yang akan dialami oleh manusia. Hadis ini justru seolah-olah jika kupamaneh tadi dikitukeun teh kudu ngarti. Ada dikitukeun teh ngadan asadi geuning meunang hese atuh ngobrol jeung nu kitu mah. Sidik teh dicarek ngan maksa. Siga budak nu hayang hujanan ulah bisi gering wah atuh dan sebagainya.
lieur indungna ge tung maneh geuning meunang tah geus lieur jeung kitu mah hese disungkun gitu nya. Jadi di sini justru silahkan hidup sesuka hati kamu, justru maksudnya itu jangan seenaknya kamu hidup, kan maknanya jadi seperti itu. Tidak boleh, jangan seenaknya hidup. Kenapa? Karena pasti mati. Dan setelah mati itu nanti kan masih panjang ceritanya bagi manusia. Justru mati itu kan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dan di dunia mengheureuy keneh segala lagi permainan. Dunia mah permainan dunia mah. Ini kan maknanya justru melarang. Ismasyita, silakan hidup sesuka hati kamu, tapi ingat kamu pasti mati. Justru maknanya ini kan jadi jangan seenaknya, jangan hidup sesuka hatinya, jangan hidup sesuka hati karena pasti mati. Artinya kalau di surga yang nanti tidak ada lagi mati, boleh nggak hidup sesuka hati? Nah, kalau di surga nanti setelah masuk surga kan tidak ada lagi kematian. Di situ bener pek didinya manyaan lenyungkun kemah. Silahkan hidup sesuka hati itu asli. Karena di surga tidak ada lagi mati. Ya, kemudian ahbib masyita fa innaka mufariquhu, silakan cintai apapun yang kamu mau, yang kamu inginkan, tapi ingat pasti berpisah. Sama maknanya berarti melarang. Ya, jangan sampai itulah cinta buta disebutnya, apalagi kalau hanya terhadap benda-benda tertentu yang dianggap bagaimana lah asa kaleuwih atuh piragenu kitu. Leungit perangko hiji wae pan kepaehan. Anu hobi itu leungit perangko hiji wae ngelepek kepaehan. Wow, mangeuning perangko eta mah sejarahna diterangkeun. Batur kudu ngadengekeun geuleuh ngadengekeun cek nu teu resep naon kudu ngadengekeun kieu. Wa awal masyita. Nah, ini kan maknanya juga jadi sebaliknya, dilarang. Tidak bisa manusia hidup dan beramal seenaknya. Nah, karena yang hidup pasti mati dan yang beramal pasti akan bertemu dengan apa yang diamalkannya. Dan bukan hanya bertemu, kan nanti harus dipertanggungjawabkan. Ya, di hadapan Allah, diadili. Setiap amal itu diadili oleh Allah. Nah, sekarang yang itu ulasan lah ya sedikit yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu ayat ya setelah hidup ini kan menerangkan manusia hidup di dunia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki, itu menerangkan ya seperti itulah manusia di dunia semuanya beramal. Nah, kemudian nantinya ya, lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ini banyak ayat yang seperti ini ya. Kemudian Allah menerangkan pembagian manusia menjadi dua kelompok pada hari kiamat. Sangat-sangat sering nih ayat-ayat seperti ini diulang oleh Allah. Yang menerangkan dua kelompok manusia di akhirat, yaitu kelompok yang beruntung dan berbahagia dan kelompok manusia yang celaka dan menderita. Karena di akhiratnya pun ya Allah hanya mengadakan dua tempat sebagai akhir, ngeri nantinya, sebagai tempat akhir hidup manusia. Ada yang abadi di neraka, ada juga yang abadi di surga. Ya, abadi selamanya gitu, selama-lamanya di dalam neraka. Ya berarti disitulah tempat akhir, tempat asli hidupnya. Karena kalau di dunia ini baik orang yang beriman ataupun orang kafir kan semuanya hanya sementara. Ya baik orang yang beriman ataupun orang kafir ketika di dunia itu kan sementara hidupnya. Nanti tempat asli, tempat sesungguhnya hidup mereka itu apakah di surga atau di neraka. Ya Allah ini di lanjutannya Allah membagi manusia menjadi dua kelompok.
Saya lupa lagi kemarin teh ada ini nih. Tadinya mau dibacakan kemarin, ada karena ini masih apa namanya relevan lah gitu ya. Yang kemarin itu yang hari Sabtu, sama ini kan menerangkan ada kelompok orang yang beriman, ada kelompok orang kafir. Nah, di mana di ayat kemarin itu surat Fatir 36 ya, yang menerangkan bahwa mereka itu tidak akan dimatikan dua kali. Orang kafir tidak akan dimatikan dua kali. Matinya hanya sekali, yaitu waktu di dunia. Mati nanti selanjutnya tidak ada lagi mati bagi mereka, terutama setelah dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang tidak abadi di neraka setelah selesai masa hukumannya, mati dulu. Ketika diangkat dari dalam neraka itu dalam keadaan mati, setelah kayo disiksa di neraka, guys. Siga kumaha sudah tidak berdaya, usik temalik, mati. Nah, itu dimatikan dulu di dalam neraka, baru diangkat, dikeluarkan dari neraka. Adapun orang-orang kafir yang mereka memang abadi di situ, nggak ada lagi mati. Nah, kalau yang tidak abadi di neraka setelah selesai masa hukumannya itu mati, itunya berakhir dengan kematian di dalam neraka. Kemudian dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Itu Nahrul Hayat, di situ tempat bersih, tempat mandinya orang yang baru dikeluarkan dari neraka. Setelah dimasukkan ke sana, keluarlah itu dari dalam air sungai tersebut dalam keadaan hidup dan bersih. Tapi perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang untuk masuk ke surga. Diheureuyaan heula ku Allah gitu mah. Diheureuyaan heula ku Allah gitu, beungeut can dibalikeun ke neraka. Kitu can ningali ke surga dan seterusnya gitulah. Nah, ada dua kelompoknya lanjutannya nih, ayat ke berikutnya. Kelompok pertama yaitu yang diungkapkan di dalam ayat fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ini pun sudah menjadi indikasinya. Barang siapa catatan amalnya didatangkan dari arah kanannya. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya kan. Ternyata nanti akan seperti ini. Semua yang di dalam ayat sebelumnya disebut dengan kadihun, benar ternyata. Semua amal itu oleh Allah dicatat. Oleh Allah, anggap itunya. Semua amal itu oleh Allah dicatat. Dan dibukukan itu menjadi sebuah kitab amal. Pasti tebal kan, seseorang itu beramal berapa banyak. Kalau hitung-hitungan begini, kalau kita hitung-hitungan begini, malaikat yang mencatat amal itu kan sehari dua, berarti kan bergantiannya, ada malaikat siang, ada malaikat malam, dan masing-masing malaikat setelah selesai mencatat kan langsung menemui Allah dan menyerahkan catatan tersebut. Jadi sehari dua lembar, catatan dari malaikat siang dan catatan dari malaikat malam. Setahun berapa lembar? 365 lah itunya, anggapnya setahun 365. Lalu umur berapa? Mulai balik berapa? Andai kalau ada orang yang umurnya 60 misalnya, gini gampang kata seberapa lembar orang gak bisa ngitung tuh. Kalau umur 60 anggaplah usia balik umur 15. 60 dikurangi 15 berarti 45 kali 365 kali 2, sakit lembar catatan amal deh. Seeutik geuning.
Ya sehari semalam kan 24 jam tuh dua lembarnya, dua catatan malaikat. Setahun 365, berarti setahun teh 2 kali 365 kali sebertahun catatan teh. Kalau umur 65 tadi berarti dikurangi umur balik lah, sebutnya belum balik, belum dicatat, berarti dikali 45. Ada orang gak bisa saat sakitu halaman gitu catatan amal orang teh mun umur sakitu. Saeutik geuningan ipis atuh mun kitu mah saeutik pisan amal teh ai dosa ai jerona dosa monggo jelema ampun. Sangat sedikit, berarti 2 kali 365 kali 45 untuk yang umur 60 misalnya. Jadi kalau umur yang lebih pendek umurnya. Dan akan dikitabkan, dijadikan sebuah buku, dibundelnya. Kalau di itu kan dibundel, asalnya terpisah kan, datangnya dari malaikat itu kan lembaran tiap hari itu diserahkan kepada Allah. Nah oleh Allah kemudian ya katakanlah disusun amal hari ini, oh tuh ayat tanggal jam jeng detik lagi amal itu semuanya tercatat. Jadi kumpulkanlah oleh Allah gitunya apa yang ia terima dari malaikat, amal catatan amal si A, catatan amal si B, begitu si A meninggal segel, tidak bisa diubah lagi. Ya, kecuali Allahnya yang bisa mengubahnya. Nah itu nanti yang ini di ayat ini disebutkan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang kitab di sini disebutnya artinya sudah berbentuk buku, sudah dibundel. Asalnya kan lembaran kan, datang dari malaikat itu lembaran. Setiap hari malaikat menyetorkan catatan amal semua orang. Nah barang siapa yang fa amma man utiya kitabahu, barang siapa kitabnya, kitab itu adalah kitab amal dirinya ya, yang dibukukan, yang dibundel, berarti didatangkan dari arah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaba yasiro, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Artinya kan nantinya ketika catatan amal itu diberikan kepada pemiliknya masing-masing, setiap orang sudah bisa setiap orang sudah bisa memprediksi, atau setiap orang sudah bisa meyakini kalau catatan amalnya diberikan, datangnya catatan amal itu dari arah sebelah kanannya, maka itu yuhasabu hisaba yasiro, seseorang yang akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Seperti apa hasilnya? Wayan qolibu ila ahlihi masruro, dan akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sukacita bergembira. Selamat berarti. Jadi yang selamat ya, yaitu yang mendapatkan hisaban yang ringan. Nanti ada hadis ke bawahnya, pantas saja kalau yang mendapatkan hisaban yang ringan itu yaitu yang yanqolibu ila ahlihi masruro, akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan bergembira. Nah, ini kan hasil, berartinya ini hasil bundelan amal yang dibuat lah, anggapnya yang dibentuk menjadi kitab itu, ya itulah hasil dari ayat sebelumnya, kadihun ila robbika kadha. Ya, itulah hasil dari kadihun ila robbika kadha, dari seluruh amal yang dilakukan ketika di dunia itu oleh Allah dianggap sebagai bentuk keseriusannya, tercatat semuanya. Nah sekarang penjelasannya di sini nih ya. Nah, orang yang didatangkan catatan amalnya dari arah kanannya itu, selalu sinya kalau memang Quran kan selalu bicara dua, sinya Al-Quran selalu bicara dua
dua kelompok kan dari sebelumnya pun ya Allah pada ayat berikutnya mulai dari ayat ini Allah kan menerangkan atau membagi manusia itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang beruntung, berbahagia, ada kelompok yang menderita dan celaka. Allah membaginya menjadi mukmin, kafir, mukmin, kafir. Kalau Quran selalu bicara seperti itu. Dan yang tengah-tengah gitu, yang tengah-tengah itu kalau kafir pasti, sebetulnya ini hal yang pasti dua-duanya. Hal yang pasti itu mukmin pasti ke surga, kafir pasti ke neraka seharusnya. Kalau kafir pasti ke neraka dan abadi. Seharusnya yang disebut mukmin ketika Allah menyebut mukmin itu adalah orang yang pasti ke surga dan tidak ke neraka dulu. Genah nggak bagi gitu mah, sebutlah kalau kafir pasti ke neraka dan ya sudahlah mereka abadi di neraka. Nah kalau mukmin itu pasti ke surga dan semestinya kan tidak ke neraka dulu. Teh nu ngalieurkeun mun tengah. Nu ngalieurkeun mun tengah teh. Yang di tengah-tengah itu adalah ya yang tengah-tengah itu yang tidak saklek lahnya, nu bieu mah saklek itu kafir neraka abadi selesai. Kalau kafir masuk neraka tanpa hisab, seharusnya anggaplah mukmin itu masuk surga tanpa gampang sih karena gitu Allah teh riweuh-riweuh ngahisab. Karena kalau neraka kalau orang kafir kan dipastikan masuk neraka tanpa hisab. Coba kalau mukmin juga seperti itu masuk surganya tanpa hisab. Asa teh kudu riweuh urusan teh cek Allah teh mun kitu mah. Teh ieu nu ngalieureun mah nu tengah-tengah ongkoh mukmin, teh ada ongkoh mah goreng wae kita. Kena ku ongkoh mah goreng pasti. Ongkoh mukmin gitu tapi kudu ka neraka bingung. Beureut sebut teh mun cik urang mah Allah teh teh kumaha mah ieu teh mukmin. Tapi kenapa ke neraka dulu? Bahkan ada yang ke surganya tengke nungguan ku babaturanna dijemput. Ku aing di teangan siapa tenang lah. Eta juru selamat. Asal we juga urang. Wani piro ti ayeuna. Sok kada ditu di teangan. Emang manehna ke surga. Itu ini karena memang ada yang seperti itu dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah yaitu orang-orang Islam. Agak melebar dulu sedikit nih ya dari hadis ini nih, ada hadis yang begini. Rasulullah SAW itu membagi Rasulullah kesering ngebagi Rasulullah sangat sering bersodakoh. Ini ada di satu waktunya satu kejadian dikisahkan seperti ini. Ini di Kitabul Iman Sahih Bukhari ini di hadisnya diantaranya. Rasulullah SAW itu membagi beberapa orang, membagi makanan kalau nggak salahnya membagi makanan beberapa orang. Lalu ada satu orang yang oleh Rasulullah itu tidak diberi. Saat itu ini Abu Sa'id Al-Khudri atau Ibnu Mas'ud gitunya yang menemani Rasulullah membagikan tersebut. Dia merasa heran kenapa orang ini tidak diberi. Justru kalau menurut Abu Sa'id Al-Khudri mungkin ya ini sahabatnya saya lupa lagi lah. Menurut Abu Sa'id justru orang ini nupang solehna pikar sepeunahna mun mere teh hayang leuwih gede kadinya mah justru. Katakanlahnya orang yang paling soleh, orang yang paling menurut Abu Sa'id Al-Khudri malah yang paling pantas untuk diberi, malah tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, Rasulullah kenapa dia tidak diberi? Dia itu kan mukmin, bukan muslim. Ngulang itu Abu Sa'id Al-Khudri ngulang apa bedanya muslim dengan mukmin? Setelah beberapa lama kemudian bertanya lagi, Rasulullah kenapa dia tidak diberi? Dia itu kan mukmin. Kamu jangan mengatakan dia mukmin, katakan saja dia muslim. Semakin itunya tidak mengerti. Beberapa lama kemudian yang ketiga kalinya bertanya hal yang sama.
Dia itu mukmin. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, kamu mengatakan dia mukmin kalau kenyataannya nanti dia masuk neraka bagaimana? Eta disebut mukmin mah sebetulnya ulah ka neraka heula teh sebutan mukmin mah. Kamu mengatakan dia mukmin kalau kenyataannya nanti dia masuk neraka bagaimana? Di situ sudah Rasulullah Rasulullah SAW pun sudah membedakan kalau muslim asal, sebutlah asal beragama Islam. Asal anggapnya ianya bukan artinya boleh seperti ini, bukan. Ini yang berhak mendapat sebutan muslim. Kalau seseorang misalnya dari kafir bukan Islam lalu masuk Islam, bagaimana caranya kalau ingin masuk Islam? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, statusnya sudah berubah, dia menjadi muslim, orang Islam. Kalau kemudian dia tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, kafir, orang ini kafir lagi enggak? Anggar orang Islam, mukmin bukan. Jauh keneh cek Nabi teh karena sebutan mukmin mah. Karena hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kita disebutnya sebagai tanda dia masuk Islam, ya sudah, berarti dia masuk Islam, sudah menjadi seorang muslim. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat seterusnya harus bagaimana? Ternyata tidak pernah sholat, tidak pernah saum. Apa dia ini tidak jadi itu muslimnya? Jadi, tapi dia mukmin. Wah, masih jauh sebutan mukmin. Ya mestinya takduk itu sebutan seperti itu, itulah sebutan mukmin. Mukmin ada yang ke neraka? Enggak ada semestinya. Kalau muslim banyak kata. Kalau muslim, karena kan di hadis tadi kamu mengatakan dia mukmin, kalau kenyataannya nanti dia masuk neraka, tidak, berarti sebetulnya dia ini tidak mukmin, tidak sampai, tidak pantas untuk disebut seorang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan, kamu jangan mengatakan dia mukmin, katakan saja dia ini muslim. Karena kalau sebutan muslim, orang yang beragama Islam, hanya dengan 2 kalimat syahadat pun dia seorang muslim. Taruh sholat, taruh naon gitu loh, jauh lah mau tina amal soleh, tetap saja dia muslim, tidak jadi kafir. Karena seseorang itu murtad atau menjadi kafir itu kalau dia menyatakan diri keluar dari agama Islam, baru dia sudah bukan lagi seorang muslim. Kapan dia ini menyatakan keluar dari agama Islam? Kalau tidak ada tetap muslim berarti. Ya iya, tanya sebutan mukmin teh orang-orang yang catatan amalnya didatangkan dari arah kanan itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang kalau kafir masuk neraka tanpa hisab, orang yang beriman tanpa hisabnya itu masuk surga. Atau yang ini yaitu yang di hisabnya pun dengan hisaban yang pantas disebut mukmin. Kita mau dihisab heula aja, mau dihisab nanti jeung lila berat, jeung berbelit-belit hasilnya ka neraka. Muslim lu kitu bukan mukmin. Karena mukmin tidak masuk neraka. Ya berdasarkan hadis tadi, penasaran. Naon sih teh dina Sahih Bukhari teh dina Kitabul Ilmi teh bab iman teh bab naon teh. Ya eta selama perbedaan sebutan itu antara muslim dan mukmin. Ayatnya pun ada. Aduh, lupa lagi ayatnya. Yaitu ayatnya yang menerangkan orang-orang Baduy, orang Arab Baduy yang mengatakan Rasulullah kami beriman. Ayat yang menerangkan jangan dulu mengatakan beriman, jauh keneh karena beriman mah. Tapi katakanlah saya ini sudah masuk Islam, masih jauh dari beriman. Tapi ya katakanlah saya ini sudah masuk. Itu teguran Allahnya kepada orang-orang Baduy yang mengatakan Rasulullah kami beriman. Allah yang menegurnya jangan dulu mengatakan beriman.
tapi katakanlah bahwa saya sudah masuk Islam. Aduh, nu mana hadis nanti poho deui. Oke deh, lebar kena tanya di Kitabul Iman tadi Sahih Bukhari ada hadis yang menerangkan demikian. Rasulullah membagi beberapa orang, sementara ada satu orang yang dilewat oleh Rasulullah tidak diberi. Nah ini ada Abu Sa'id mengatakan, kenapa Rasulullah tidak diberi? Dia itu mukmin. Jangan mengatakan dia mukmin, tapi katakanlah dia itu Muslim. Ini utara sholat dari aku hari Islam nama mukmin, maknya ya mukmin terus sholat. Itu kan masa ada seorang mukmin tidak sholat? Tak mukmin minimal berarti kalau seorang mukmin minimal seperti ini dihisab ya, tapi hisabannya hisaban yang ringan. Nah semestinya kalau pembagian yang tegas lah gitunya, pembagian yang tegas seperti yang tadi, kafir pasti masuk neraka dan abadi tanpa hisab masuk nerakanya. Nah kalau mukmin bagaimana? Mukmin sejati lah, bahwa orang kudu sejati segala. Seorang mukmin sejati itu pasti masuk ke surga dan tanpa hisab. Ngan jatah harga sautik, jatahnya pun hanya sedikit. Nah, sebetulnya kalau pembagian yang tegas itu ya yang demikian tanpa hisab dua-duanya. Eta nu ngalieureun manut mukmin yang berwajah kafir ada diabadikan, diabadikan dia tuh. Mau dimasukkan ke neraka abadi, dia ini kan orang Islam. Sehingga banyaklahnya orang-orang Islam yang masuk neraka akhirnya akan dikeluarkan juga dari neraka kemudian masuk surga, karena yang dinyatakan abadi di neraka itu hanya orang kafir, yaitu orang-orang yang agamanya bukan Islam. Nah semestinya seperti ini nih ya, fa amman utiya kitabahu kitaba a'malihi. Ya, adapun orang yang kitab amalnya didatangkan dari arah kanannya, wa humul mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Fa innahu yuhasabu hisaban sahlan. Nah, dihisabnya itu dengan hisaban yang ringan, mudah, sebentar. Ya, adapun orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ternyata Rasulullah SAW pun kan menyebutkan, orang baca deuinya hadisnya ya lebar ya, mumpung ingat ya, untuk mengingatnya ya. Aduh, nu mana di ayat eta nanti. Sebentar nih ya, hadisnya nih. Ada beberapa nih hadisnya, satu nih saya baca terjemahnya saja nih ya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau di aplikasi nih ya, bukan di kitab, ini hadis riwayat Bukhari nomor 2629. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang sepatu di jalan Allah, maka penjaga surga akan memanggilnya, di mana setiap pintu ada penjaganya, yaitu dengan berkata, kemarilah. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, itulah orang yang tidak akan rugi dan sengsara. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berharap kamu termasuk di antaranya. Satu tanya. Kemudian yang kedua, dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku ke surga tanpa hisab dan azab. Ya, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang.
yang memasukkan ke surga 70.000 orang dari umatku tanpa hisab dan azab. Setiap 1000-nya dari yang 70.000, setiap 1000-nya bersama 70.000 dan 3 ciduk dalam kurung mengambil 2 telapak tangan dari cidukan tangannya, tangan Allah. Oh, wah, banyak ternyata. Ini hadis riwayat At-Tirmizi nih ya, yang ini nih. Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang ke dalam surga dari umatku tanpa hisab dan azab. Dan setiap 1000 dari yang 70.000 itu, setiap 1000-nya membawa atau bersama 70.000 orang. Ditambah 3 cidukan tangan dari cidukan tangan Allah. Tangan Allah segede apa? Terus besar apa? Kalau dari angkanya saja 70.000 orang, setiap 1000-nya itu bersama 70.000 orang. Nah, iya, ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan tangan Allah. Banyak ternyata, gitulah, cukup banyak ini ya sebetulnya orang-orang Islam yang bisa masuk surga tanpa hisab. Dan bahasanya punnya di sini, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan umatku ke dalam surga. Ya, Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga dari umatku 70.000 orang, setiap 1000 dari yang 70.000 tersebut bersama dengan 70.000 ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan tangan Allah. Nah itu enggak duka sakumaha tanu eta teh. Kemudian satu lagi ini hadisnya ya. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat Isya pada suatu malam di akhir hayatnya. Selesai salam, Nabi SAW berdiri dan bersabda, tidakkah kalian melihat melihat bulan pada malam ini? Ketahuilah, bukan melihat bulan. Tidakkah kalian memperhatikan diri kalian sendiri pada malam ini? Ya, tidakkah kalian yang memperhatikan keadaan diri kalian sendiri pada malam ini? Ketahuilah, sesungguhnya 100 tahun ke depan tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini. Artinya yang hari ini masih hidup, yang hari ini hidup, 100 tahun ke depan sudah nggak ada. Kemudian orang-orang mengalami keracunan dalam keracunan. Kemudian orang-orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah tersebut hingga mereka memperbincangkannya, yakni apa yang dimaksud 100 tahun tersebut. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya maksud sabda Nabi adalah tidak ada orang yang tersisa di atas bumi ini adalah berakhirnya generasi tersebut. Nah, satu generasi itu 100 tahun. Jatah masuk surga tanpa hisab itu untuk setiap generasi oleh Allah itu diberi. Dari angka yang disebut tadi oleh Rasulullah itu nggak akan habis oleh sahabat. Ya, sahabat berapa orang? Kalau seluruh sahabat masuk surga tanpa hisab, sekitar 400.000 orang sahabat tadi, jatahnya berapa? 70.000, setiap 1000-nya itu bersama 70.000. Ya, andai ya bisa lah yakinnya kalau sahabat semua masuk surga tanpa hisab, berapa orang sahabat? Enggak sampai 1 juta. Sisanya masih banyak. Nah, Allah berikan untuk setiap generasi, di mana setiap generasinya tadi itu kata Ibnu Umar itu 100 tahun. Tong kenalkeun batur. Kan ada baturan soleh. Soleh cek orang, cek Nabi tadi, kamu berani mengatakan dia mukmin kalau dia di neraka? Ya kan tadi kamu jangan mengatakan mukmin.
sebut saja dia muslim, kamu mengatakan dia mukmin, kalau kenyataannya di neraka mau apa? Kok mau yang kenalkan batur, tenang, hirup mah boga babaturan soleh, kan itu tinggal di WA, terus kan saya ya juga ngapa di neraka. Nah, hirup kenalkan batur itu. Padahal kieu atunya wah ku hadis makomo ini telak lah saya katakannya. Rasulullah SAW itu terbangun tengah malam. Entah apanya yang membuat Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Ini kelihatannya hal yang mengerikan. Ya, ketika bangun itu kemudian Rasulullah menyeru, wahai Bani Anu, termasuk Bani Abdul Muthalib juga beliau sebut. Dan beliau mengatakan beramalah kalian. Bahkan anaknya sendirinya Fatimah secara khusus, beramalah kamu Fatimah, jangan mentang-mentang cek orang mah kamu anak Nabi, nggak ada. I'mali ya Fatimah, beramalah kamu Fatimah. Fa inilah amliku laki minallohi syai'an yaumal qiyamah. Aku tidak bisa berkuasa apapun menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Aku tidak berkuasa sedikit pun menyelamatkan kamu dari Allah pada hari kiamat. Nah ini malah ada yang kalem lah kan punya teman orang soleh. Mun kitu mah teu kudu soleh gaul ya teh jeung babaturan nu soleh. Sok ocang wae ari teh. Kan Rasulullah masih demikian menekankannya kepadanya. Kan Rasulullah juga kan punya keluarganya, Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim disebut, bahkan secara khusus kepada anaknya, beramalah kamu Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun. Nah ini malah jamaah tenang, saya masuk surga nanti saya selamatkan kalian semua. Siapa yang lo rek jamaah nanti? Emang kamu masuk surga? Kudu mah kitu cek jamaah nanti. Emang Ustaz yakin itu masuk surga? Pede banget. Asal wawuh jeung saya, pokoknya nanti saya cari di sana, saya selamatkan. Tapi di belakang teh, wani piro? Kacai wae mayar. Komo yang diselamatkan di surga sabaraha mayarna ge? Bahaya, itu bahaya, yang hal seperti itu berbahaya, itu melemahkan semangat orang beramal. Apa orang itu mau jadi juru selamat? Ya, apa orang itu mau jadi juru selamat gitu, berani mengatakan nanti akan saya cari kalian siga nu manehna ka surga nu kadaekeun ka neraka. Untung teh digerebugan ge. Cek jamaah teh, emang kami ini semua ke neraka aja, Ustaz nu ka surga ngunah we. Ayo acang. Nah, ini sampai di sini barusan ya. Jadi orang yang beriman itu ya mestinya tidak dihisab. Seperti tidak dihisabnya orang kafir ke neraka, orang yang beriman tidak dihisab ke surga. Adapun yang Allah sebut terpaksa dihisab, ya inilah hisaban untuk orang yang mukmin ya, dengan sebutan mukmin kan tadinya kan beda dengan muslim. Kalau orang yang mendapat sebutan mukmin meskipun kalau harus dihisab yaitu dengan hisaban yasiro, dengan hisaban yang ringan. Kalau muslim, wow, berat. Kalau hanya sebutan muslim berarti tadi beratnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi. Jangan berani-berani mengatakan dia mukmin. Kalau kenyataannya dia di neraka bagaimana? Artinya kalau sebutan mukmin itu untuk orang yang seperti apa? Kalaupun harus dihisab hanya dengan hisaban yang ringan. Muslim, itu dari Rasulullahnya. Rasulullah itu tadi hadisnya saya lupa lagi di Kitabul Iman. Ya, kalaupun jangan menyebut dia mukminnya, sebut saja dia
Muslim, yaitu bi an tu'radu alaihi sayyi'atuhu summa yaghfiruhallahu wa yatajawaza anha. Nah, ini yang disebut hisaban yang ringan itu penjelasannya seperti ini, yaitu tu'radu bi an tu'radu alaihi sayyi'atuhu, semua catatan dosanya itu diungkap, diperlihatkan. Summa yaghfiruhallahu, kemudian diampuni. Kemudian diampuni. Summa yaghfiruhallahu, kemudian diampuni oleh Allah. Wa yatajawaza anha, sudah lewatlah, selesai hisabnya. Hanya begitu. Namanya juga hisaban yang ringan. Prosesnya hanya demikian. Dihisab ya, diperiksa catatan amalnya iya, kesalahannya diungkap, dimunculkan, diperlihatkan iya. Tapi semua kesalahan dosa yang diungkap, diperlihatkannya itu, katakanlah kalau satu persatunya dosa ini ampuni, dimunculkan ampuni, semua yang dosa yang diungkap, dimunculkan, diperlihatkan itu langsung diampuni oleh Allah. Ya, selesailah, maka ya selesailah hanya dengan begitu saja. Jadi tidak akan ada yang disiksa karena dosa yang mana, karena semua dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Ini penjelasannya nih ya, bi antu rodo alaihi sayyi'atuhu. Ini yang disebut hisaban yang ringan. Bi antu rodo alaihi sayyi'atuhu, semua kesalahannya, dosanya itu diungkap, dimunculkan, diperlihatkan. Summa yaghfiruhallahu, tapi kemudian oleh Allah diampuni. Wa yatajawaza anha, ya selesailah, dia melewati proses tersebut. Min goiri an yunakishahul hisab. Aduh, bahasa kitanya di munakosah, bahasa Arab nama aslinya an yunakosah teh tidak apa namanya, kalau asalnya di munakosah itu diperdalam gitu ya, tidak diperdalam, diperpanjang, diperberat. Min goeri an yunakosahul hisab. Nah, hisabnya itu tidak berarti dihisab dengan cara yang ringan, itu prosesnya itu tidak lama, tidak berat, tidak sulit, tidak berbelit-belit. Jadi ya yang dihisab yang ringan itu seperti itu, tidak lama, berarti kan prosesnya hanya ya semuanya dimunculkan, hapus, selesai. Apalagi kalau satu persatu mah anggaplah kita menganalogikan, kalau satu persatu dosanya diungkap, dimunculkan, hapus, dimunculkan, hapus. Bisa jadi kan seluruh dosanya langsung diungkap dan langsung dihapus, selesai hanya dengan demikian. Nah, tidak diperdalamnya, jadi tidak diperlama, tidak lama, tidak sulit, tidak berat, tidak berbelit-belit berarti prosesnya. Fadzalika huwal hisabul yasir. Nah, seperti itulah yang disebut dengan hisaban yang ringan, dan ini untuk orang yang beriman. Artinya kan ada nantinya jadi ada 3 berarti. Orang Islam itu berarti terbagi menjadi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab, oh berarti ini orang Islamnya orang Islam yang mukmin. Berarti orang Islam yang dihisab dengan hisaban yang ringan, ini juga mukmin. Yang ketiga adalah orang Islam yang nanti yang hisabannya itu berat, lama, sulit, berbelit-belit. Dengan proses hisaban yang demikian, hasilnya pasti ke neraka dulu. Ini kan bicara hisabnya. Kalau bicara hisab berarti yang dihisab siapa? Kalau orang kafir kan tanpa hisab, orang kafir tidak dihisab. Berarti ini yang dibicarakan itu adalah orang Islam. Dihisab ya, kalau orang yang beriman, kalaupun dihisab dengan hisaban yang
yang ringan. Kalau yang tidak tidak beriman menjadi kafir, bukan. Yang tadi ada orang Islam yang oleh Rasulullah SAW dianggaplah tidak berhak untuk mendapat sebutan mukmin. Kamu jangan mengatakan dia mukmin kalau kenyataannya dia nanti masuk neraka. Masa ada mukmin masuk neraka? Kan jadinya seperti itu sebetulnya kan? Masa ada mukmin masuk neraka? Mana ada ayatnya katakanlah yang mengatakan mukmin masuk neraka? Kamu jangan mengatakan dia mukmin kalau kenyataannya dia di neraka, bagaimana? Ya, masa ada sebutan orang yang seorang mukmin itu masuk neraka, itu tidak ada. Kalaupun harus dihisab seperti ini hisabannya, yaitu yuhasabu hisaban yasiro, seperti demikian barusan penjelasannya, bi antu rodo alaihi sayyi'atuhu. Ketika dihisabnya itu semua dosanya dimunculkan, diungkap, diperlihatkan, dan semuanya langsung diampuni oleh Allah. Selesailah dia melewati banyak dengan proses tersebut. Min goiri anjuna kosahul hisab, tanpa prosesnya tidak dengan proses yang berat di menghadapi ketika dihisabnya itu bukan dengan proses yang yaitu berat, sulit, lama, berbelit-belit. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Jarir nih yang ini nih menurut penulis kitab ini nih, hadis ini Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Jarir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nukishal hisabu uziba. Qalat fakultu afalaisallahu ta'ala qala fasawfa yuhasabu hisaba yasiro qala laisa zaka bil hisab walakin zalikal ardu wa man nukishal hisabu yaumul qiyamati uziba. Ini dengan hadis ini ini dengan hadis ini lebih jelas lagi nih ya. Dari Aisyah, ya semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini redaksi eksplisitnya sebutnya, redaksinya pun sudah menerangkan demikian ini. Man nukishal hisabu uziba. Barang siapa yang hisabannya itu yang tadi nukisate. Barang siapa yang manukisal hisabu, barang siapa yang hisabnya nukisah itu tadi lama, berat, panjang, berbelit-belit, sulit. Ini redaksi hadis nih ya, bukan penjelasan ini. Manukisal hisabu uziba, barang siapa yang hisabnya itu ya sekitar barusan lahnya nukisah di munakosah. Berat, lama, panjang, berbelit-belit, sulit lah gitunya proses hisabannya. Uziba tah eta hasilna pasti dia diazab. Artinya apa hasilnya dari hisaban yang demikian? Kalau azab pasti neraka, mana diazab di surga. Manukishal hisabu uziba, barang siapa yang proses hisabannya berat, lama, uziba pasti masuk neraka dulu. Ini kan orang Islam, karena ini bicara dihisab. Orang Islam berarti yang dihisab dengan hisaban yang dimunakosah tadinya itu hasilnya pasti uzibah. Nah sabda Rasulullahnya sampai pondok pisan, hanya 4 kata tuh. Man nukishal hisabu uzibah. Iya teh syarat deui wae man teh siga man jada wajada teh apaan? Man jada wajada. Man jada wajadun. Anu geuleuh mah. Man jada keun bae pan teu disakalan aya nu macana kitu man jada wajadun pek lah maca kitu ge.
Barang siapa bersungguh-sungguh pasti jadi tua bangka. Kan itu nanti arti nanti. Halus itu jadi gitu. Man, barang siapa nukisha, tadi syaratnya, uziba tadi jawabnya, makanya, maka barang siapa nukisha yang diperberat, bukan Allah memperberat sih, memang ini proses hisabannya demikian, kan tergantung amalnya. Ya, barang siapa yang proses amalnya berat, lama, panjang, berbelit-belit, sulit dan sebagainya lah, uziba pasti. Nah ini jawabnya dari syarat yang sebelumnya, yaitu nukishal hisab. Hasilnya pasti disiksa di neraka, kan disiksa. Dan ini hasil hisab. Berarti orang Islam. Mukmin mana mungkin mukmin masuk neraka? Kalaupun berarti kan, kalaupun seorang mukmin itu harus dihisab, hanya akan mendapatkan hisaban yang ringan, itu mukmin. Ya kan berdasarkan hadis tadi, berani-berani mengatakan dia mukmin, kalau kenyataannya dia masuk neraka, bukan berarti kan, mana ada mukmin masuk. Coba pendinya perhatikan di sabda Rasulullah di hadis barusan. Ada yang bisa menemukan hadisnya nggak? Di atas Kitabul Iman nih. Nomor berapa? Bab ke-18. Babnya nomor berapa? Babnya 18. Oh no, itu udah Islaman nanti. Islaman ya mah. Tah ya benar nih. Ini hadisnya nih ya, terjemahnya saja nih di Sahih Bukhari-nya. Siapa nih? Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata sahabatnya. Tadi saya nyebutkan Sa'id Al-Khudri, ternyata ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan Rasulullah SAW memberi makanan kepada beberapa orang. Ya, dan saat itu Sa'ad duduk. Jadi Sa'ad sendiri duduknya, Rasulullah yang membagikan makanan. Beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seseorang. Nah, ada seseorang yang dilewat oleh Rasulullah tidak diberi. Ya, Rasulullah membagikan makanan. Nah, tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seseorang. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Artinya kalau menurut Sa'ad bin Abi Waqqas justru orang ini yang paling pantas, yang paling soleh lah. Panjebut lagi dia mukmin. Justru lamun mereka mah asah yang lebih gede, kasih eta pada soleh, pikar sepen lah gitunya. Ternyata oleh Rasulullah malah dilewat, tidak diberi. Maka aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia seorang mukmin. Gitunya kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah orang itu tidak diberi? Fa wallahi inilah arahu mu'minan. Tuh ini redaksi hadisnya. Sungguh aku melihat dia itu seorang mukmin. Nabi SAW kemudian menjawab, Muslim gitu. Rasulullah menjawab katakan saja dia itu Muslim ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kan aku melihat dia ini seorang mukmin. Kemudian Rasulullah mengatakan katakan saja dia seorang Muslim. Kemudian aku terdiam sejenak, nih kata Sa'ad ya, aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, itu artinya kan jadi pertanyaan, apa maksud Rasulullah ini? Apa bedanya Muslim dengan mukmin? Ya, aku terdiam sejenak dan terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Jadi sungguh menurutku dia itu seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan hal yang sama, katakan saja dia Muslim.
Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksud oleh beliau. Nah, ketiga kalinya kan semakin penasaran, semakin tidak paham. Ketiga kalinya aku terdorong lagi untuk memastikannya. Lalu beliau bersabda, nah yang ketiga kali Rasulullah menerangkan, sesungguhnya wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lain daripada memberi kepadanya, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Itulahnya kalau redaksi hadisnya ya. Karena aku takut kalau ternyata dia itu masuk neraka. Kamu menyebut dia mukmin, aku khawatir kalau ternyata dia masuk neraka. Makanya di sebutan sebelumnya sebut saja dia muslim. Kalau ternyata ke neraka, ya pantas muslim. Kan gitu berarti kan makna kalimatnya ini. Rasul dia itu mumin. Katakan saja dia muslim. Aku khawatir kalau kalau dia disebut mumin, kemudian Allah mencapai ke neraka, atau dia itu ternyata masuk neraka. Kalau sebutan muslim ada pantas. Kan maknanya jadi demikian ya. Berarti kalau dia itu muslim, ternyata di neraka, pantas muslim. Kalau mukmin tidak ada, berarti kan seharusnya seorang mukmin itu tidak ada. Bukan seharusnya, orang mukmin pasti tidak ada yang masuk neraka. Kalaupun hisaban yang ringan, dah kudu masaklak gitu sehingga kafir masuk neraka tanpa hisab. Kalau mukmin tanpa hisabnya masuk surga. Jelas bedana kuduna ge mukmin dengan kafir. Ini nu tengah-tengah ya. Muslim nu tuh puguh pisan. Ini lanjutkan lagi nih, tadi hadisnya belum selesai ya. Barang siapa hisabannya berat, lah gitulahnya kita artikan, itulah terjemah bebasnya. Barang siapa yang proses hisabannya berat dan berbelit-belit, pasti disiksa dulu. Uziba, pasti masuk neraka. Qalat, Aisyah berkata, afalaisallahu ta'ala qala. Kemudian Aisyah mengungkapkan ayat ini, bukankah Allah telah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Qala, Rasulullah SAW menjawab, ini nih enak bener nih di kedengarannya nih. Laisa zaka bil hisab. Coba sekali lagi nih ya, emang lebih naon itu. Nubi biasa diterjemah. Alah, bahasa kitanya apa ya? Laisa zaka bil hisab. Itu bukan hisab sama sekali. Sebetulnya yang disebut hisaban yasiro itu laisa zaka bil hisab. Bahasa Arabnya pakai bi, hisabnya pakai taukid. Laisa zaka, yang disebut yuhasabu hisaban yasiro, laisa bil hisab, itu bukan, sebetulnya bukan hisab gitu mah. Kalau arti hisab itu kan hitung-hitungan. Hisab itu kan hitung-hitungan. Ada pelajaran anak-anak juga kan ada pelajaran hisab, yaitu pelajaran berhitung. Jadi yang disebut hisab, di hisab itu berarti hitung-hitungan, berapa amal soleh, berapa dosa, ya dihitunglah, dikalkulasi mana yang lebih banyak, mana yang lebih besar, kan dihitung, berarti dikalkulasi. Nah, kalau ini bukan laisa zakabil hisab, berarti tidak terjadi hisab sebetulnya. Yang disebut hisaban yasiron itu hanya catatan amalnya, dilihat oleh Allah dosanya, kesalahannya yang nampak, yang terlihat oleh Allah langsung dihapus. Dari hisab itu bukan hisab. Di kata-katanya laisa zaka bil hisab, sama sekali yang ini kan penjelasan dari Rasulullahnya tentang ayat ini.
Walakin atuh mun beresan heula atunya ge urang beresan heula. Walakin zalikal ardu tah ieu nu disebut yuhasabu hisaban yasiro teh walakinna zalika al ardu itu hanya dimunculkan. Al ardu itu hanya dimunculkan di asal mah al ardu itu disodorkan. Itu hanya dilihat, anggaplah gitunya, itu hanya dilihat oleh Allah dan semua kesalahan dosa yang terlihat oleh Allah langsung diampuni, nggak dihisab, nggak dihitung-hitung dengan amal solehnya. Kalau yang dihisab itu berarti amal soleh pasti lama kan. Berarti ini dosa yang ini berapa nih? Ini dosa 100 nih, cari amal soleh yang 100, gunakan untuk menghapus. Cari munculkan lagi, ini dosa yang nilainya 10, cari amal soleh yang nilainya 10, hapus. Kan lama, kalau yang itu kan lama, itu baru hitung-hitungan, itu berbelit-belit, lama, berat. Munculkan lagi dosa yang ini, nyari amal solehnya, sudah habis, sisa dosanya banyak. Sementara amal solehnya sudah, hasilnya pasti ke neraka. Amal solehnya habis, sementara dosanya masih banyak, nah maka dia akan masuk neraka sesuai dengan jumlah sisa dosa yang ada. Sementara ya dengan dosa-dosa yang sudah dihapus dengan amal solehnya sudah hilang, sudah dibayar anggaplahnya, akan dihisab kan, hitung-hitungan. Berarti sudah dihapus dengan amal solehnya sendiri. Kalau amal solehnya punya 100, dosanya 2 juta, asik. Nges ta 1.888.008 ayo lila gitu lagi. Lila di neraka lagi pokoknya mah. Lila. Ya karena pasti berat, ini lama hisabannya. Betul-betul terjadi hisab, hitung-hitungan. Berapa amal soleh yang dimiliki, berapa dosa yang ada. Dan hasilnya pasti. Kenapa bisa demikian? Berarti masih ada dosa. Kalau bersih dari dosa nggak akan ke neraka. Berarti kan masih ada dosa yang tersisa, tidak terhapus. Kenapa demikian? Habis amal solehnya cuma sedikit. Komor sebetulnya kan innallaha sari'ul hisabnya, ada ayat yang sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabannya, hitung-hitungannya Allah itu sebetulnya maha cepat. Da orang gak bisa tuh dosa 2,5 juta hari amal soleh yang 350 siki sokra. Nggak saya 2,5 juta kurangan 350 gampang, berarti 2 juta 400. Saya gini kan. Ntar mah ku kalkulator. Tereh masuk tak eta orang Islam nuk itu mukmin mah jauh aneh, belum atau tidak pantas untuk disebut mukmin karena hasilnya pasti ke neraka. Wa man nukisal hisabu yaumul qiyamati uziba. Tadi lanjutan ayatnya Rasulullah menyebutkan, menegaskan sekali lagi, wa man nukisal hisabu yaumul qiyamah, barang siapa yang proses hisabannya lama dan berbelit-belit beratnya pada hari kiamat, uziba pasti disiksa dulu di neraka. Ayo orang baca dari hadisnya secara utuh berarti kayaknya. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang proses hisabannya berat dan berbelit-belit pasti disiksa dulu di neraka. Ya meskipun disebut pasti disiksa di neraka, pasti kan ya, pasti disiksa. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman fasaufa yuhasabu hisaba yasiro? Ya bukankah Allah berfirman akan dihisab dengan hisaban yang ringan? Rasulullah SAW menjawab, itu bukan hisab sama sekali. Itunya makna fasaufa yuhasabu hisaban yasiro teh laisa zakabil hisab, bukan, kalau yang itu sama sekali itu bukan proses hisab. Walakinna zalikal ardu, itu hanya formalitas lah menurut bahasa orang nama, formalitas karena dia memang tidak termasuk yang masuk surga tanpa menu eta nya teu dihisab pisan, tidak menjalani proses pengadilan. Ini menjalani tapi ada formalitas ya mah. Walakinna zalikal ardu, itu hanya
lihat dan semua dosa inya langsung mana hitung-hitungannya, nggak ada di situ proses hitung-hitungannya. Itu hanya sekedar walakinna zalikal ardu, itu hanya ditampakkan, diperlihatkan saja. Manukisal hisabu yaumal kiamati uziba, barang siapa, mengulangi sekali lagi, barang siapa yang pada hari kiamat proses hisabannya berat dan berbelit-belit, pasti disiksa dulu. Nah, hadisnya sampai di situnya, riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Jarir.